Assalamualaikum sahabat Syadul Asad. Konflik militer terlama di dunia sampai sekarang yang belum terselesaikan. Mari kita simak video berikut. Sejarah mencatat konflik sipil maupun militer berkembang dan lahir dalam rahim masyarakat dari skala kecil hingga besar. Dalam perkembangannya, konflik militer yang menjurus perang telah menjadi makanan sehari bagi banyak orang di sejumlah negara. Kepentingan-kepentingan yang tak bisa dinegosiasikan membuat perang terus berjalan hingga sekarang. Berikut 10 konflik militer berlarut-larut yang belum terselesaikan hingga saat ini. Yang pertama ialah konflik Israel dan Palestina. Bisa dibilang, konflik yang terjadi di Gaza adalah konflik abadi yang susah menemui jalan kelar. Setiap hari selalu saja ada bau tembak hingga serangan bom yang menggempur wilayah konflik. Palestina menjadi negeri pesakitan karena wilayahnya semakin habis dicaplok Israel yang menjadi saudara dekat Amerika Serikat. Konflik militer yang terjadi antara Israel dan Palestina telah menjadi isu dunia. Sayangnya, penyelesaian selalu tak terjadi. Konflik kedua kubu ini seperti sengaja dibiarkan karena ada kepentingan-kepentingan tertentu yang tersembunyi. Yang kedua adalah pemberontakan Kashmir. Pemberontakan ini adalah konflik internal antara pemberontak Kashmir. Beberapa mendukung aksesi Kashmir ke Pakistan dan beberapa mendukung kemerdekaan Kashmir lengkap dengan pemerintah India yang telah berlangsung sejak 2002. Ribuan orang sipil tewas dan pertempuran antara pemberontak dan pemerintah. Yang ketiga adalah konflik Korea Utara dan Korea Selatan. Ini meski jarang sekali terjadi baku tembak di antara dua negara ini, namun nyatanya sampai sekarang di perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara masih terjadi ketegangan. Konflik-konflik kecil kerap memenuhi area DMZ yang dijaga ketat oleh tentara dari dua negara. Konflik militer antara Korea Utara dan Korea Selatan bisa dibilang tak akan ada akhirnya. Kedua negara sama-sama punya kepentingan, apalagi saat ini Korea Utara dipimpin oleh Kim Jong-un yang dikenal sebagai diktator paling kejam saat ini. Yang keempat adalah konflik di Afghanistan. Afghanistan mengalami konflik militer sangat panjang. Bahkan sejak tahun 1978, negeri ini sudah harus berperang melawan kelompok militan, salah satunya Taliban. Setelah masalah ini selesai, Afghanistan kembali diguncang sejumlah manuver dari negara seperti Uni Soviet, Rusia, hingga akhirnya NATO menguasai negeri tetangga Pakistan dan India. Ini pada 2001 buntut serangan Al-Qaeda di Amerika Serikat. Selama 13 tahun, perang telah memakan ribuan nyawa tak berdosa. Yang kelima adalah perang saudara yang terjadi di Somalia. Sejak 1986 silam, Somalia terjerembab dalam perang sipil yang mengakibatkan banyak warganya tewas. Perang ini selesai pada tahun 1995 dan negara mulai damai kembali. Puluhan tahun berselang, Somalia dimasuki organisasi teroris mengerikan yang membuat negeri ini jadi memanas.
Perang terus terjadi hingga sekarang dan mengakibatkan banyak sekali rakyat sipil menjadi korban. Saat ini bahkan tentara Inggris ikut masuk bersama dengan tentara Amerika Serikat. Yang keenam, konflik Kurdi dengan Turki. Sejak 1984, berbagai kelompok pemberontak Kurdi menuntut pemisahan dari Republik Turki untuk membentuk wilayah Kurdistan yang otonom. Partai Pekerja Kurdistan atau PKK dianggap sebagai kelompok teroris oleh Turki dan banyak negara lain seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Pelanggaran HAM yang dilaporkan baik dari PKK dan pemerintah Turki terus memicu konflik hingga sekarang. Yang ketujuh, pemberontakan di Yaman. Pemberontakan Al-Qaeda di Yaman adalah konflik antara pemerintah Yaman dibantu oleh Amerika Serikat dan organi Islam militan global Al-Qaeda yang dimulai pada tahun 1992. Pada Mei 2013, pipa minyak utama Yaman dirusak oleh para teroris, menyebabkan gangguan utama di negara ini. Negara ini saat ini terus terlibat dalam perang saudara berkelanjutan. Yang kedelapan, konflik Iran. Konflik Iran PJAK atau Partai untuk Hidup Merdeka di Kurdistan. Ini adalah konflik bersenjata antara Republik Islam Iran dan kelompok etnis gerilya Kurdi yang ingin memisahkan diri dan telah dimulai sejak 2004. Kelompok PJAK telah melakukan serangan di Provinsi Kurdistan Iran dan daerah-daerah lain yang didiami oleh Kurdi dan berafiliasi erat dengan Partai Pekerja Kurdistan yang menggalang perlawanan kepada pemerintah Turki. Yang kesembilan adalah pemberontakan Muslim di Filipina. Ketegangan dan pemusuhan politik antara pemerintah Filipina dan kelompok pemberontak jihad dimulai pada pertengahan abad ke-20 sampai saat ini. Kekerasan berlanjut ketika partai-partai pemberontak, khususnya di wilayah Filipina bagian selatan, menyerukan negara Islam di Filipina. Yang ke-10, konflik Xinjiang di China. Konflik Xinjiang adalah perjuangan separatis yang sedang berlangsung di bagian barat laut China hingga hari ini. Beberapa orang asli Uighur mengklaim bahwa wilayah itu yang mereka pandang sebagai tanah leluhur mereka dan disebut sebagai Turkestan Timur bukan bagian dari China meski dikuasai China sejak 1949. China mengklaim bahwa wilayah tersebut telah menjadi bagian dari negaranya sejak zaman kuno. Upaya separatisme dipimpin oleh organisasi-organisasi bawah tanah Muslim Uighur. Yang ke-11 adalah konflik Sahara Barat. Konflik Sahara Barat atau sengketa Front Polisario untuk kemerdekaan adalah konflik yang sedang berlangsung antara Front Polisario dari orang-orang Sahrawi dan negara Maroko. Konflik ini adalah kelanjutan dari pemberontakan masa lalu oleh Polisario melawan pasukan kolonial Spanyol. Saat ini konflik didominasi oleh kampanye sipil tak bersenjata dari Front Polisario yang mengkampanyekan diri untuk mendapatkan kemerdekaan sepenuhnya dari Sahara Barat. Demikian sekilas informasi tentang konflik militer terlama di dunia yang sampai saat ini belum terselesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.